funny, is Not it? no more. Anymore? It's not. No. Not at all. Every time I walked into school, oh, there goes the hiccup girl. Halo guys, welcome back to my channel. Buat yang baru pertama kali datang, kenalin nama aku Esya Santia. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh teman yang kalian kenal, supaya video ini bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa dikenal oleh banyak orang. Jangan lupa juga buat screenshot video ini, dan jangan lupa juga buat di-post di status Instagram kalian, terus tag Instagram aku @ashleyalexandria75. Nah, kali ini aku bakal bercerita tentang seorang gadis yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang bernama Jennifer Mee. Saat Jennifer ini tuh masih remaja, yaitu pada Januari tahun 2007, dia ini tuh sangat viral karena pada saat itu dia sedang mengidap sebuah penyakit, yaitu cekukan atau hiccup, sehingga pada saat itu dia itu dipanggil dengan nama hiccup girl. Dan itu membuat banyak orang menjadi bersimpati terhadap si Jennifer ini. Ya bisa dibayangin kalau kamu cekukan terus itu kan pasti nggak enak gitu kan ya rasanya. Apalagi kalau kalian diliatin orang kan pasti malu gitu. Jadi rasanya aduh, bayangin jadi Jennifer ini tuh sedih banget gitu nggak sih? Coba deh kalian bayangin aja misalnya kalau kalian mau ngomong gitu, aku mau itu, kan rasanya gimana gitu loh, kalau dilihatin orang kan pasti malu banget. Belum lagi kalau kalian cekukan terus apa nggak enak, itu kan pasti tenggorokannya. Oh ya teman-teman, sebelum aku lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol share, dan share juga ke teman-teman kalian, mulai dari teman-teman kalian, guru kalian kalau kalian baru ketemu di Zoom. Terus jangan lupa pak sapan kalian, pak sapan depan sekolah. Terus jangan lupa juga buat orang tua kalian, keluarga kalian, mantan pacar kalian yang sekarang, sampai suami kalian juga sekalian, boleh silahkan. Gadis yang bernama Jennifer Ann Mee ini itu lahir di Saint Petersburg, Florida, USA, yaitu pada tanggal 28 Juli 1991. Ibunya itu merupakan seorang single parent yang membesarkan dia dan juga adik-adiknya seorang diri, teman-teman. Namun meskipun mereka ini itu tidak punya seorang ayah, mereka itu tetap merupakan sebuah keluarga yang harmonis dan juga bahagia. Nah, pada saat si Jennifer ini itu masih berusia 15 tahun, yaitu tepatnya pada bulan Januari 2007, dia ini itu tiba-tiba mulai cekukan saat dia sedang belajar di sekolahnya. Awalnya itu ya cuma sesekali doang teman-teman. Namun lama-kelamaan itu malah gak berhenti-berhenti sampai 1 jam. Nah, guru-guru sama teman-temannya ini tuh mulai panik, terus mulai nawarin dia buat minum. Tapi tetap aja cekukannya si Jennifer ini tuh gak mau berhenti. Setelah dia dipulangkan ke rumah, keluarganya si Jennifer ini tuh langsung memberikan dia minum dan juga berbagai macam treatment. Namun ternyata cekukannya si Jennifer ini tuh masih belum bisa berhenti. Bahkan dia itu sempat dibawa ke dokter, namun cekukannya itu masih aja gak hilang-hilang teman-teman. Jadi bayangin aja pas itu dia cekukannya itu sudah bisa sampai 50 kali per menit. Gila, bayangin aja, aku bayangin aja tuh rasanya udah pasti itu pasti nggak enak banget sih 50 kali per menit teman-teman. Itu pasti gimana, itu pasti menderita banget. Hal ini itu membuat si Jennifer itu susah untuk melakukan berbagai macam hal teman-teman. Bahkan dia itu makan aja rasanya sulit banget. Soalnya dia tuh kalau udah cekukan sebanyak itu, rasanya tuh kayak dadanya udah sesek, terus tenggorokannya udah sakit. Ya pokoknya menderita banget lah. Nah, anehnya nggak ada satupun dokter yang si Jennifer ini tuh datengin bisa nyembuhin penyakitnya Jennifer, teman-teman. Karena penyakitnya yang aneh ini itu, akhirnya para awak media banyak yang meliput tentang beritanya si Jennifer. Jennifer ini tuh juga sering kali muncul di berbagai TV show di USA untuk meminta pertolongan agar dia itu bisa menyembuhkan penyakitnya yang aneh ini. Banyak sekali media sosial yang membahas tentang penyakitnya si Jennifer ini, dan banyak juga orang-orang yang membahas tentang apa penyebab dari penyakit dia yang aneh ini. Bahkan keluarganya si Jennifer ini itu sempat menuntut sebuah perusahaan obat di mana dia itu membuat sebuah obat yang bisa menghentikan cekukan. Namun pas dia itu bikin iklan, dia itu pakai fotonya Jennifer tanpa izin, teman-teman. Terus dia tuh kayak apa ya? Ya berarti kan dia tuh kayak memanfaatkan situasi gitu kan. Mumpung Jennifernya kan lagi terkenal gitu, ya udah pakai aja buat iklannya dia biar nanti obatnya juga terkenal. Pantas aja sih keluarganya marah. Begitu banyaknya simpati yang mengalir ke Jennifer, sehingga dia tuh mendapatkan banyak sekali nasihat dari para netizen, yaitu untuk beberapa itu jadi dia tuh harus minum air 1 galon, teman-teman. Terus makan selai kacang banyak-banyak, nelen mustard sebanyak mungkin dalam sekali telan, terus nafas dalam kantong. Nah, ini ada juga yang disuruh buat ngerendam gunting di air, terus nanti airnya kalian minum.
Tapi kok menurutku tuh kayak jijik banget gak sih? Coba kalau kalian bayangin kalau guntingnya tuh banyak kumannya, banyak kotornya, apalagi kalau kalian belum bersihin guntingnya gitu. Apa nggak tambah sakit perutnya? Dari seluruh metode yang dinasihatkan oleh para netizen dan seluruh metode-metode yang dia coba teman-teman, tidak ada satupun yang bisa berhasil memberhentikan si cekukannya si Jennifer ini itu. Nah bahkan dari netizen dia itu juga mendapatkan bantuan dari kayak sisi dananya gitu, keuangannya, untuk membantu dia untuk supaya dia itu bisa sembuh dari penyakit dia yang aneh ini. Bahkan penyanyi terkenal yang sangat amat terkenal si Kid Urban sendiri itu mengajak para masyarakat untuk membantu si Jennifer ini itu memberikan dana supaya dia itu bisa menyembuhkan penyakit anehnya. Karena penyakit yang aneh ini itu si Jennifer menjadi kesayangan banyak orang teman-teman. Dia itu dikagumi karena dia itu sangat semangat dalam mencari cara-cara untuk berhasil menyembuhkan penyakit yang satu ini. Beberapa bulan kemudian cekukannya si Jennifer ini tuh mulai berkurang teman-teman, dan lama-kelamaan cekukannya itu hilang sendiri. Akhirnya setelah cekukannya itu hilang, dia pun kembali lagi pergi ke sekolah. Semua orang ini tuh kesenangan sekali dengan kesembuhannya si Jennifer teman-teman. Nah mereka ini itu sangat senang, kenapa? Soalnya Jennifer ini tuh merupakan seorang anak yang baik, terus dia tuh anak yang periang. Nah Jennifer ini tuh juga memiliki sifat dimana dia itu akan melakukan apapun demi menyenangkan hati para orang-orang, supaya dia itu kayak bisa dianggap teman yang baik gitu loh, meskipun dia itu tahu kalau hal itu merupakan hal yang gak benar. Dan inilah yang akan menjadi sumber masalah untuk si Jennifer. Kehidupannya si Jennifer ini itu lalu berubah ketika ibunya itu menikah dengan orang baru teman-teman. Nah dia ini tuh kurang deket sama ayahnya yang baru, makanya dia tuh kan gak suka gitu kayaknya sama ayah yang baru. Terus dia tuh kayak gak mau deket sama dia, gak mau ketemu sama dia, gak mau tatap muka sama dia. Jadi akhirnya dia pun kabur dari rumah. Dan pas orang tuanya tuh tahu kaburnya si Jennifer ini tuh bahkan sampai masuk ke koran teman-teman. Namun untungnya dia itu kembali lagi ke rumah dan berubah lagi menjadi seorang anak yang baik, penurut, dan tidak membuat masalah lagi. Lalu pada tahun 2010 dia ini tuh bertemu dengan seorang pria yang bernama Lemon Newton, dimana setelah itu dia pun berkencan dengannya teman-teman. Nah tapi si Lemon ini itu bukan merupakan pemuda yang baik-baik. Jadi kalau kalian bayangin yang kayak softboy imut-imut gimana gitu, jangan salah ya teman-teman. Dia ini tuh merupakan seorang anak yang kalau dari penampakan itu berandalan. Terus dia itu suka mengonsumsi obat-obat terlarang, bahkan dia juga ngejual. Terus dia itu juga ngerampok. Komplit kan? Nah ibunya itu sudah ngelarang si Jennifer untuk berkencan dengan si Lemon teman-teman. Namun karena Jennifer bilang kalau Lemon ini tuh sudah mau berubah, terus dia itu sudah mau berubah jadi anak yang baik, gak bakal ngelakuin itu lagi, gak bakal ngelakuin hal yang negatif, si ibunya kok akhirnya ngeizinin si Jennifer buat berkencan sama si Lemon. Ibunya lembek banget. Nah beberapa waktu kemudian si Jennifer sama si Lemon ini itu mau berencana untuk merampok seseorang karena mereka itu mulai kehabisan uang untuk membeli obat-obatan terlarang teman-teman. Akhirnya mereka pun mulai mencari orang yang akan mereka targetkan menjadi korban mereka. Nah si Jennifer ini pun mulai mencari korbannya lewat internet, dimana kemudian dia bertemu dengan seorang pria lewat situs kencan online yang bernama Shannon Griffin. Shannon Griffin ini itu merupakan seorang pemuda yang berusia 22 tahun, di mana dia itu baru pindah ke Florida dari Mississippi setelah rumahnya itu hancur akibat sebuah badai yang bernama Katrina. Shannon ini itu merupakan pria yang baik, ramah, suka membantu orang, dan dia ini itu juga merupakan seorang atlet football yang sangat pintar bermain. Setelah Jennifer dan si Shannon ini tuh berkenalan teman-teman, mereka pun akhirnya sering telepon-teleponan. Nah si Shannon ini tuh terlihat sangat senang dan sangat bahagia, soalnya dia tuh suka cinta berat sama si Jennifer. Shannon yang gak tahu kalau si Jennifer ini itu ada niat jahat terhadap dirinya, merasa dia itu sangat gak sabar untuk ketemu si Jennifer dan berkencan dengannya teman-teman. Nah kasian banget kan ya teman-teman si Shannon itu. Bayangin aja kalian misalnya udah LDR-an gitu kan ya, terus udah mau ketemu sama dia, udah mau kencan barengan gitu, udah mau ketemu, padahal kalian tuh udah sayang banget sama dia, udah cinta, udah jatuh hati banget sama dia, udah kayak nanti aduh aku nanti udah mau ketemu sama pacarku, harus terlihat cantik, cakep gimana gitu. Tapi ternyata gak taunya si Jennifernya itu malah ada niat jahat sama si Shannon. Apa gak sad banget itu Miska? Hingga
Hingga suatu hari saat yang dinantikan-nantikan itu pun tiba teman-teman. Nah mereka itu udah sangat bahagia gitu. Si Shannon tuh udah kayak oh my god akhirnya hari ini tiba. Aku udah beli baju baru, udah pakai baju baru, udah kelihatan cakep banget hari ini. Terus udah pakai kalen tuh parfumnya teman-teman, kayak semacam parfum gitulah. Udah pakai kalen yang wangi. Terus udah pakai motor skuter. Jadi nanti kalau dia lihat aku pakai motor skuter rasanya kayak wah keren banget gitu. Terus aku tadi juga udah bilang ke sepupuku kalau nanti aku bakal kencan sama cewek cantik yang aku sangat cinta-cintai ini teman-teman. Nah si Shannon tuh kan paling kan udah bayangin kayak gitu kan ya. Aduh aku seriusan gak kuat banget soalnya ini kan pasti sedih banget gitu lah. Dia pun akhirnya mengendarai motor skuternya itu menuju ke Saint Petersburg untuk menemui si Jennifer. Nah namun tempat kencannya mereka itu bukannya restoran, bukannya kafe yang imut-imut gitu, terus bukannya taman yang indah. Lah ini kok malah di sebuah gang yang gelap, terus dihimpit sama dua rumah. Dia ini langsung shock, ini kenapa harus bertemunya di sini gitu loh. By the way ya teman-teman, gang yang dihimpit sama dua rumah kosong tadi itu, yang aku maksud tadi itu, rumahnya itu dua-duanya kosong. Jadi gangnya udah gelap, rumahnya udah kosong, juga gelap juga. Kesan horornya itu kayak kalau aku di sana aja aku paling udah merinding, udah balik kabur pulang ke rumah duluan itu. Jennifer lalu memujuk si Shannon untuk menunggu di gang tersebut, sementara si Jennifer ini itu kembali sebentar untuk membeli marijuana. Nah jadi si Jennifer itu ngomong ke Shannon, Shannon kamu tunggu sebentar di situ ya, aku mau beli marijuana dulu, kamu tunggu aja di sini. Terus si Shannonnya cuma bilang kayak iya ngangguk-ngangguk gitu. Nah pas si Shannonnya itu nunggu, dia tuh kan jalan kayak rada lebih ke ujungnya gitu kan ya. Nggak taunya dia tuh terkejut. Dia tuh shock, tiba-tiba ada dua orang, si Lemon pacarnya si Jennifer dan juga temennya yang namanya si Laren udah menunggu di ujung gang itu. Pada saat itu, tugasnya si Jennifer hanya untuk membawa si Shannon masuk ke dalam gang tersebut. Nah setelah itu dia pun langsung bersembunyi di suatu tempat dan akhirnya si Lemon sama si Laren ini pun melanjutkan aksinya yaitu untuk merampok si Shannon. Namun perampokan itu ternyata tidak berjalan semulus yang dikira teman-teman. Ternyata si Shannon ini itu melakukan sebuah perlawanan yang akhirnya membuat dia tertembak 4 kali sampai akhirnya dia itu meninggal dunia. Dan dari perampokan yang mereka lakukan saat itu, mereka hanya mendapatkan 50 US dollars atau hanya 500.000 rupiah pada saat kurs saat itu. Jadi kan bayangin aja udah ngerampok orang, terus sampai ngebunuh orang, dan yang mereka dapatkan itu cuma 500.000 rupiah. Speechless. Mereka pun langsung kabur dari tempat itu dan dengan tidak sengaja, si Lemon itu malah meninggalkan pistolnya di sana. Jadi saking paniknya dia, sampai dia itu meninggalkan barang bukti pistolnya itu di sana teman-teman. Nah terus pas mereka itu udah pulang, udah nyampe di apartemennya si Lemon itu, mereka itu mulai menyalahkan masing-masing. Jadi tuh kayak, kamu itu kenapa kok ngerampoknya salah? Kan harusnya kamu itu gak perlu nembak, kamu itu gak ngerampok aja. Terus si Jennifernya ngomong, iya kamu kan harusnya gak usah nembak, kamu tuh ngapain sih nembak? Kan kita tuh awalnya mau ngerampok doang. Nah sementara si Lemonnya nembak itu, loh aku gak tahu kan, aku panik, dia itu udah mau ngelawan tadi, kalau kita dilaporin gimana? Jadi akhirnya saking mereka paniknya sampai ketakutan sampai mereka saling nyalah-nyalahin, si Jennifer itu bahkan sampai gak bisa tidur malam itu. Mereka lalu mencuci baju mereka malam itu dan si Lemon menyembunyikan dompetnya si Shannon di dalam sebuah lubang udara di atas plafon gitu supaya tidak kelihatan. Nah sementara si Jennifer ini tuh masih ketakutan. Kenapa? Soalnya dia tuh kan mikirnya kan kita itu cuma mau ngerampok, cuma mau ngambil duitnya. Cuman kenapa ini tuh sampai mau bisa bunuh orang gitu loh, kenapa ini malah terjadi. Nah pada tanggal 24 Oktober tahun 2010, mereka bertiga pun akhirnya ditangkap teman-teman. Nah buat yang belum tahu, hukum di Florida itu sangat amat tegas, dimana kalau ada satu orang aja yang dibunuh, semua orang yang terlibat dalam kasus itu langsung harus dihukum seumur hidup. Awalnya ketika diinterview sama polisi, si Lemon sama si Laren itu ngakunya kalau mereka itu cuma mau bantu si Jennifer, soalnya si Jennifer ini itu lagi digoda sama si Shannon teman-teman. Nah setelah itu si Lemonnya ngomong ke Jennifer,
kamu kan pas dulu itu kan dikenal sebagai hiccup girl gitu kan ya. Kan banyak orang yang suka sama kamu, banyak yang simpati sama kamu, sayang sama kamu. Ya kamu ngaku aja, siapa tahu nanti kamu dimaafin, siapa tahu nanti kamu dibebasin. Jennifer pun terpengaruh dengan kata-katanya si Lemon ini itu teman-teman. Akhirnya dia pun ngikutin kata-katanya dan dia pun ngaku ke polisi. Nggak taunya perkiraannya mereka itu meleset. Orang-orang malah tambah benci sama mereka. Bukannya dimaafin, bukannya dibebasin, malah tambah mau dihukum lebih berat lagi. Orang-orang tambah gak suka sama mereka. Mampus. Mereka bertiga ini itu dituntut atas kejahatan tingkat 1, yaitu membunuh seseorang dan mengambil nyawa seseorang, dan juga melakukan perampokan. Dan mereka ini itu juga dituntut atas kepemilikan senjata berapi, teman-teman. Nah, sebelum disidang, pengacaranya si Jennifer itu ngomong, kamu mending ngaku aja deh, soalnya kalau kamu ngaku, siapa tahu hukumanmu itu bisa kita ringankan hanya menjadi 15 tahun. Nah, terus katanya si Lion ini itu juga mendapatkan penawaran yang sama. Kalau dia ngaku, dia bakal hukumannya dikurangin jadi 40 tahun doang. Tapi nggak taunya dua-duanya itu malah nolak, nggak mau diterima. Walaupun si Jennifer ini itu tidak melakukan pembunuhan ya teman-teman, namun si hakim ini tuh menganggap kalau Jennifer lah merupakan kayak otak utama dari kasus ini gitu loh. Soalnya kan dia yang ngajak si Shannon ke gang itu. Terus dia juga yang ngeplan itunya, acaranya. Terus dia juga yang membawa si Shannon ke gang tersebut dan juga menyuruh si Lemon sama si Lemon ini itu buat ngerampoknya. Jadi Jennifer lah yang merupakan dalang dari kasus ini. Sementara si Lemon dan si Lemon itu cuma melakukan kayak bagian gitu, yaitu cuma ngerampok dia doang. Cuma nggak secara nggak sengaja mereka itu membunuh si Shannon. Tapi ya sama aja, namanya udah bunuh orang ya kena hukum. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2013, mereka bertiga, si Lemon, Lyran, Jennifer ini itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat, teman-teman. Mamanya si Jennifer ini itu sempat meminta ke kayak keringanan buat hukumannya gitu loh. Soalnya dia itu kan ngomongnya kayak dulu itu kan dia kan ada sakit cekukan gitu. Terus nanti kalau dia kumat gimana hakim? Kan siapa tahu dia butuh kita, dia butuh keluarganya, butuh teman-temannya. Jadi dikurangin bisa ya gitu. Terus dia itu mintanya dikurangin sampai 15 tahun lagi. Tapi si hakimnya tuh nggak peduli, ngomong I don't care, kan anakmu udah ngelakuin hukuman tuh, kan anakmu udah ngelakuin kejahatan tuh, ya dia pantas dapetin hukumannya, nggak ada hubungannya sama penyakit nak. Jadi tetap aja dia dihukumnya seumur hidup, gak pakai dikurangin. Mampus sekali, seneng aku. Ya bener kan, namanya juga pengadilan, bukan pasar bu, nggak bisa nawar-menawar bu. Namanya udah hukum ya hukum, dijalanin lah. Bahkan juga sampai ya, masyarakat di sana itu sampai ada kontroversi, apalagi yang pro Jennifer. Mereka itu ngomong kalau Jennifer tuh nggak salah. Kenapa? Soalnya Jennifer itu nggak ada di sana pas lagi pembunuhannya. Pas lagi pembunuhannya itu kan cuma si Lemon sama Lemon doang. Jennifernya kan nggak ikut-ikut. Kenapa harus dia yang dihukum gitu loh? Nah, menurut aku kan tadi kan udah aku jelasin gitu kan ya. Si Jennifer itu yang ngeplan, terus yang bawa si Shannon ke sana. Yang kenalan sama si Shannon ini tuh kan juga Jennifer. Ya Jennifer juga termasuk salah lah. Si polisi ini itu tidak terpengaruh dengan hal tersebut teman-teman. Soalnya mereka ini itu sudah menemukan DNA si Jennifer di bajunya si Shannon. Jadi bisa aja dia itu memegang bajunya Shannon ini itu sebelum atau sesudah pembunuhan. Jadi akhirnya hakim pun memutuskan kalau hukumannya itu tetap penjara seumur hidup dan gak bakal dikurangin meskipun ada syarat apapun itu. Enggak, hukum tetap seumur hidup penjaranya. Tegas banget, yap, bagus. Jennifer dan kedua temennya itu akhirnya tetap mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat sampai akhir hidupnya teman-teman. Nah si Jennifer ini pun akhirnya menangis di saat persidangan itu. Kedua orang tua Shannon ini itu merasa puas sekali dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan itu teman-teman. Ya meskipun mereka tahu kalau anaknya itu tidak bisa dihidupkan kembali, tapi tetap saja mereka itu ngerasa puas banget sama hukuman yang mereka dapatkan. Saat ini Jennifer itu sedang menjalani hukumannya di Lowell Correctional Institution Florida. Tampaknya Jennifer sudah sadar dengan hal salah yang telah dia lakukan dan dia ini itu juga udah nyadar kalau dia ini itu telah terjerumus ke dalam pergaulan yang bangke. Dan juga memakai obat-obatan terlarang teman-teman. Sehingga hal ini itu merusak pemikirannya dan juga akal sehatnya.
Nah, si Jennifer ini tuh sudah merasa kalau dia itu telah mengkhianati seluruh orang-orang dan juga para masyarakat yang telah membantu dia saat dia itu sedang menghadapi penyakitnya ini, teman-teman. Untungnya keluarganya dia ini tuh terus mengunjungi dia, terus juga sering memberikan semangat kepada si Jennifer agar dia itu masih kuat untuk bertahan di penjara itu. Dan untungnya keluarganya dia ini itu terus mendukung dia dan juga sering mengunjungi dia untuk memberikan Jennifer ini tuh kekuatan. So, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman itu cocok untuk Jennifer, udah pantas untuk Jennifer? Atau malah menurut kalian itu malah terlalu berat buat Jennifer? Tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih setuju ya teman-teman. Soalnya kalian bayangin aja deh, Jennifer ini kan yang udah ngajak si Shannon, udah milih si Shannon dari situs kencan itu, terus ngajak si Shannon ke gangnya, terus nyuruhin si Laren sama si Lemon ini tuh buat kenampok dia. Kan berarti dia dalang dari segala macam kasus ini gitu kan ya. Cuma pas aku nanya ke orang tuaku, dia tuh malah ngomongnya kalau dia tuh nggak setuju. Kenapa? Soalnya dia tuh nganggapnya kalau pas pembunuhan itu, pas lagi pembunuhan tersebut terjadi, si Jennifernya kan nggak ada di sana. Jennifernya kan mikirnya kalau dia itu cuma mau ngerampok dia doang, mau nyulik uangnya doang. Dia kan nggak mikir kalau dia tuh bakal membunuh orangnya, ya kan? Nah, jadi aku juga bingung sih. Tapi aku tetap setuju kalau Jennifer ini tuh dihukum gitu loh. Cuman entah kenapa orang tua gue nggak setuju, jadi ya udah lah ya. Mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, jadi kita juga nggak bisa apa-apa, oke? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mau diskusi juga boleh, silakan jadiin tempat diskusi. Boleh juga. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share, comment, subscribe. Oh, share-nya jangan cuma ke satu orang tok loh ya. Ke seluruh keluarga seperti yang tadi aku bilang, ke keluarga kalian, teman kalian, pak guru kalian, pak sapam kalian, pak sapam di depan rumah, di depan sekolah kalau kalian punya. Terus jangan lupa juga ke teman kalian, ke mantan kalian, ke pacar kalian, ke bahkan selingkuhan kalian juga boleh, ke suami kalian boleh, ke istri kalian pun juga boleh kalau kalian cowok, ya nggak apa-apa kok. Semuanya lah, pokoknya sampai video ini tuh terkenal sampai kemana-mana, oke? Terima kasih and see you on the next video. Bye-bye guys!